sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Septuagesima, 70 hari sebelum Paskah, tanggal 13 Februari 2022, diambil dari Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10, dan bahan bacaan diambil dari Matius yang keempat ayat 23 sampai ayat yang ke-35 dengan tema diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Emma Medford, Abraham Lincoln disebut sebagai presiden terbaik Amerika Serikat. Para ahli sejarah pun menyebutkan hingga 65 kali bahwa presiden Amerika ke-16 itu sebagai presiden terbaik sepanjang sejarah. Apa yang membuat Lincoln berhasil dalam tugas dan mengemban jabatan sebagai presiden Amerika Serikat? Tentu ada banyak sebenarnya, saudaraku. Antara lain, tidak pernah lupa siapa dirinya. Bukan seorang pendendam. Rasa empati yang sangat tinggi. Memiliki kepemimpinan yang baik. Tidak pernah melupakan Tuhan. Dia percaya pada waktunya Tuhan. Dia senantiasa mencari pertolongan dan kedamaian lewat doa. Dia adalah seorang yang selalu tekun membaca firman Tuhan. Disebutkan bahwa Lincoln adalah sosok orang percaya yang tak pernah sehari pun melewatkan kebiasaannya membaca Alkitabnya. Itu sebabnya hampir semua pemikirannya dipengaruhi oleh isi Alkitab. Dalam sebuah pernyataan, Lincoln bahkan mengaku betapa dirinya begitu terkesan dengan kehadiran Alkitab. Dia berkata, mengenai kitab besar ini, aku hanya mengatakan ini adalah pemberian terbaik yang sudah diberikan Allah kepada manusia. Semua kebaikan yang diberikan juru selamat kepada dunia dikomunikasikan melalui buku ini. Semua hal yang paling diinginkan bagi kesejahteraan manusia untuk saat ini dan selanjutnya bisa ditemukan di dalamnya, katanya. Dia juga pernah berlutut di samping tempat tidurnya dan mengucapkan doa dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus, tolong saya untuk dapat memimpin bangsa yang besar ini. Saudaraku, kita perhatikan ini, bahwa keberhasilan Abraham Lincoln terletak pada kesadaran dirinya untuk selalu mengandalkan pertolongan dan kuasa Tuhan dalam kepemimpinannya. Maka sebagaimana tema khotbah kita saat ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang telah dibuktikan banyak orang percaya, termasuk salah satu presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln, yang terus dikenang sampai hari ini sebagai presiden Amerika Serikat yang paling berhasil. Tentunya juga kita rindu menjadi bagian kita, orang-orang yang berhasil diberkati oleh Tuhan dan juga anak cucu kita, agar kita menjadi orang yang berbahagia, berhasil, dan beruntung. Marilah kita renungkan firman Tuhan ini dengan baik. Yang pertama, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri dan menjauhi Tuhan.
Bangsa Yehuda merupakan bangsa pilihan Tuhan yang ikut masuk ke dalam tanah perjanjian. Namun ketika bangsa Yehuda berada dalam tekanan bangsa-bangsa besar di sekitarnya, mereka lupa untuk mengandalkan Tuhan. Justru sekarang mereka mulai berpaling dari Allah dan berharap kepada Mesir untuk menjamin mereka dari rongrongan bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya daripada mengandalkan Tuhan. Mereka di sini lupa bahwa Mesir adalah bangsa yang pernah memperbudak mereka. Dan hanya karena kasih setia Allah sematalah mereka dapat dilepaskan dari bangsa yang memperbudak mereka ini. Maka secara tegas Yeremia langsung berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 5. Kata terkutuk, aurar, berarti terkutuk, umpatan, serapah, atau dijijikkan atau dijauhi oleh Allah. Makanya hidup yang terkutuk adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Coba saudara bayangkan kondisi hidup seperti ini. Apakah yang terjadi jika Allah sendiri merasa jijik melihat kita? Allah menjauh dan tidak lagi peduli dengan kita. Wah, pasti sangat mengerikan saudaraku. Karena orang-orang yang terkutuk ini dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-6. Artinya hidupnya, keluarganya, bangsanya pasti sengsara. Karena kesan yang cukup kuat dari kondisi ini adalah kehancuran hidup. Siapa mau saudaraku? Selain itu, saya percaya tidak hanya di dunia ini hidupnya sengsara, miskin, mengalami kekeringan, tetapi juga akan dihukum oleh Allah untuk memperoleh hukuman kekal, yakni masuk ke neraka. Pokoknya sangat mengerikanlah saudaraku. Hal itu disebabkan karena seseorang, bisa juga keluarganya, komunitasnya, atau juga seluruh bangsanya hanya mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Artinya dia atau mereka lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada kekuatan manusia, yaitu mengandalkan pikirannya, pendapatnya, prinsip-prinsip dan cara-cara manusia. Benar saudaraku, cara berpikir alamiah dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa adalah menaruh kepercayaan mereka kepada manusia, biasanya dirinya, kekuatannya, atau orang lain di sekitarnya. Makanya hatinya akan menjauh daripada Tuhan. Artinya hatinya pasti memberontak kepada Tuhan. Hatinya meninggalkan dan menjauhi Tuhan. Tidak peduli dan masa bodoh dengan firman Tuhan. Tidak hanya itu saudaraku. Dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara perhatikan ini. Seseorang yang terkutuk rupanya akan memiliki hati yang licik.
semakin tidak benar di hadapan Tuhan. Karena hati licik itu artinya munafik, suka bohong, tidak jujur, suka menipu, curang, culas, palsu, sombong, ingin menonjolkan dirinya, suka membanggakan diri, dan seperti orang yang berjalan di luar jalur kebenaran. Bahkan hatinya membatu, artinya hatinya menjadi keras, jahat, keji, gusar, dan sulit untuk disembuhkan, sehingga pribadinya menjadi keras kepala dan sering tentunya memberontak. Biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang tidak pernah bersyukur dan mudah putus asa. Yesus pernah berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Matius 15 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa sering melihat orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, atau jangan-jangan kita sendiri, saudaraku. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang masih lebih mengandalkan manusia dan kekuatannya. Bisa karena jabatan, uang, wanita. Mereka meninggalkan iman mereka. Ada orang juga yang mau mencapai kesuksesan dengan mencari pertolongan kepada manusia, kepada dukun, orang pintar, dan sebagainya. Dan kelihatannya memang mungkin untuk sementara ya seolah-olah berhasil. Tetapi firman Tuhan katakan secara jelas di sini, pasti sengsara, terkutuk, kekeringan. Bahkan saudaraku, ada orang yang mau melayani Tuhan dengan kekuatannya, kepintarannya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Firman Tuhan tadi secara tegas juga berkata, terkutuklah mereka. Karena semuanya itu dibenci oleh Tuhan. Karena dengan mengandalkan dan menaruh pengharapannya kepada manusia dan kekuatannya, itu berarti kita tidak mempercayai kuasa Tuhan lagi. Dan itu adalah orang-orang yang terkutuk. Hidupnya pasti sengsara sekarang dan untuk selama-lamanya. Siapa mau, saudaraku? Yang kedua, mari sahabatku, hiduplah mengandalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata mengandalkan Tuhan, batah Ibrani artinya adalah lebih confident, lebih yakin, lebih merasa aman, lebih percaya, dan lebih mempercayakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Makanya mereka ini sangat tergantung dan berharap penuh kepadanya. Apapun yang direncanakannya ataupun dilakukannya, pasti Tuhan Allah dilibatkan. Dan luar biasanya, saudaraku, ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan tadi, kita pasti Tuhan berkati. Istilah diberkati di sini berasal dari bahasa Ibrani barah, yang berarti diberkati, atau bisa juga berlutut di hadapan Allah, dan atau menjalin kedekatan yang sangat akrab dan kuat dengan Tuhan. Istilah ini sama dengan yang dipakai dalam kalimat Tuhan kemudian memberkati Abraham, yang juga bermakna menjalin hubungan yang sangat dekat dengan Allah, sehingga ia disebut sahabat Allah. Jadi rupanya orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Ini berarti Tuhan mendekatkan jaraknya kita dengannya sendiri. Atau Tuhan menjalin hubungan yang dalam dengan seseorang yang diberkatinya. Karena dia memang menjadi apa?
sahabatnya. Silakanlah bayangkan saudaraku apa yang terjadi jika Tuhan datang membangun hubungan yang akrab dan dekat dengan kita. Wah, pasti sangat mengagumkan toh. Dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jika kita perhatikan ayat ini pasti selaras dengan Mazmur pasal yang pertama, di mana orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu atau orang-orang benar itu seperti pohon yang dekat dengan sumber air kehidupan, yakni Yesus. Karena akar-akarnya mendapat asupan yang cukup, pohon tersebut pasti dapat bertahan menghadapi segala perubahan suhu. Sepanjang musim kemarau pun pohon itu tetap berbuah. Dan seperti sebatang pohon yang berakar kuat, itulah orang yang mengandalkan Allah memiliki stabilitas dan vitalitas meskipun berada dalam situasi-situasi yang buruk. Sehingga sekalipun kita berada dalam kekeringan, kesulitan, masalah, tantangan hidup yang terus-menerus hadir, pohon itu atau kita akan tumbuh sangat subur karena selalu mendapat pasokan nutrisi yang cukup dari firman Tuhan. Kita tidak akan mudah goyah, saudaraku, apalagi khawatir, tetapi akan tetap teguh, tidak mudah menyerah, karena selalu mengalami penyertaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Tidak hanya itu, saudaraku, akan ada sukacita dalam hidupnya. Karena ia seperti daun yang tetap hijau, tentu sangat menyegarkan dan menyenangkan. Dia pasti mampu tetap bersyukur sebab kita percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Yang terakhir dikatakan firman Tuhan di sini, ia tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya, kehidupan kita pasti menghasilkan berkat lewat karakter kita yang benar. Di sana penuh kasih, penuh damai, gampang mengampuni, penuh kesabaran dan lain-lain. Kita juga tentunya menjadi pribadi-pribadi yang produktif, kreatif, agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah kita melihat dan memperhatikan firman Tuhan yang luar biasa ini, tentu ada beberapa hal yang menjadi pelajaran berharga bagi setiap kita. Yang pertama, jangan pernah mengandalkan manusia dan kekuatannya. Karena manusia memang terbatas dan labil, baik kemampuannya dan juga kekuatannya. Kita juga tahu bahwa manusia sering ingkar janji dan mengecewakan kita. Jangan juga mau mengandalkan hidupmu pada harta kekayaan, materi, dan uang. Karena uang, harta, dan materi bisa ada hari ini, tetapi bisa hilang esok harinya dan lenyap. Selain itu, kita harus percaya bahwa Tuhan benar-benar membenci manusia yang sombong, yang merasa bahwa ia dapat mengatur jalannya, hidupnya, yang bisa berbuat ini dan itu. Dan akibatnya firman Tuhan di sini katakan sangat fatal. Orang-orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya adalah orang-orang yang terkutuk. Artinya hidupnya, keluarganya, anak cucunya, bangsanya pasti sengsara, menjijikkan, dan dijauhi Tuhan sekarang hingga kekekalan. Siapa mau toh? Yang kedua, mari hari ini saudaraku, pilihlah untuk mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Mulai saat ini, jadikanlah Tuhan andalan kita, sumber kekuatan kita, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber kemenangan, dan sumber segala-galanya dalam hidup kita. Maka kita akan melihat berkat Tuhan
akan memenuhi hidup kita, keluarga, anak cucu kita. Sehingga kita tidak akan pernah takut lagi terhadap kekeringan dan tantangan hidup. Karena Dia Tuhan kita yang kita kenal dan kasihi di dalam Yesus, bukan saja Tuhan pribadi yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya, namun ada janji penting jika kita mengandalkan Tuhan, yakni akan diberkati olehnya. Hidup yang diberkati berarti hidup penuh kelimpahan. Dan kelimpahan di sini bukan hanya dibatasi oleh materi, tetapi juga hal-hal yang sangat luar biasa, baik jiwani dan rohani, seperti adanya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, serta janji penyertaannya di saat kita bergumul. Dan Dia pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita. Untuk itu, sekali lagi, andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.